Di dunia Pokemon yang luas, setiap wilayah memiliki beberapa makhluk yang lebih terkenal daripada spesies lainnya. Oleh karena itu, Pokemon yang sangat istimewa ini dikenal sebagai Pokemon legendary. Banyak pelatih berusaha untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang sulit ditemukan ini. Tapi ya hanya sedikit yang cukup beruntung untuk menemukannya dalam perjalanan mereka gitu. Bagi karakter utama dalam game Pokemon atau pelatih khusus kayak misalnya Ash Ketchum ya kan, ketemu sama Pokemon legendary itu ya adalah pengalaman yang pastinya sangat berharga untuk didapatkan. Dan saat membahas Pokemon legendary mana yang paling menakjubkan, jawabannya seringkali ya bergantung pada orangnya juga ya. Bahkan mungkin aku lebih suka legendary Pokemon yang terlihat sederhana, yang kayak hewan-hewan cuma ditambahin fitur gitulah pokoknya. Kayak ada tipe pada hewan tersebut lah. Semua legendary itu keren dan sangat memuaskan pastinya, tapi ini adalah pilihanku. Dan aku telah menyiapkan beberapa di antaranya, jadi ya tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Lugia. Lugia adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Psychic Flying yang hebat di wilayah Johto. Pertama kali muncul di Pokemon Silver generasi kedua, di mana ia menjadi Pokemon legendary dalam kemasan game tersebut. Ia juga dikenal sebagai Pokemon penyelam. Kenapa Pokemon penyelam? Ya, kalian akan tahu setelahnya. Lugia menyadari kekuatan besar yang dimilikinya dan badai yang dapat ditimbulkan oleh satu kepakan sayapnya gitu. Oleh karena itu, Lugia tetap setia pada julukannya dan tidur jauh di dalam lautan. Itulah pokoknya makanya dia menyelam. Ya, akhirnya orang-orang berpikir dia punya tipe air, tapi enggak ya teman-teman. Dia adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Psychic Flying gitulah pokoknya. Lunala. Salah satu dari 3 Pokemon legendary utama di wilayah Alola, Lunala adalah makhluk bulan dengan kemampuan tipe Psychic Ghost yang sangat hebat pastinya. Pokemon ini juga berevolusi dari Cosmog yang kemudian bisa menjadi 2 Pokemon lainnya kayak misalnya Solgaleo yang menyerupai singa atau Lunala yang menyerupai kelelawar gitu. Ya meskipun memang kedua Pokemon tersebut dianggap memiliki desain yang sangat bagus ya dua-duanya. Lunala seringkali lebih disukai daripada pasangannya karena detail yang menakjubkan dan motif bulan yang ada dalam desain Pokemon bulan ini. Lunala juga menampilkan fase bulan purnama di mana sayapnya berubah dari warna ungu menjadi biru muda gitulah pokoknya. Sebenarnya kalau berbicara yang mana yang paling keren, ya dua-duanya keren, tergantung selera aja. Tapi ya semua orang kayaknya suka sama Lunala ini karena bentuknya yang sangat menakjubkan tersebut. Zekrom. Generasi kelima game Pokemon sangat unik. Pemain tidak akan melihat Pokemon lain dari wilayah sebelumnya kayak misalnya game setelah game ke wilayah Kanto gitulah pokoknya. Seenggaknya sampai menyelesaikan game Pokemon tersebut. Namun wilayah Unova memiliki beragam Pokemon unik untuk ditambahkan ke dalam tim gitu. Dan salah satu legendarinya yang sangat menakjubkan adalah Zekrom. Zekrom adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Dragon Electric yang membantu orang-orang yang ingin menciptakan dunia yang ideal gitu. Ya sebenarnya Pokédex-nya keren banget ya kan, tapi agak ngeri juga. Dan penampilannya adalah salah satu yang terbaik. Bahkan ini bisa dibilang adalah legendary yang sangat menakjubkan lah. Reshiram. Sebagai lawan dari Zekrom, Pokemon legendary Reshiram muncul di hadapan orang-orang yang mencari kebenaran dan dengan demikian akan membantu mereka membangun dunia baru yang dibangun berdasarkan fakta-fakta yang telah dipelajari gitu. Ya, sebagai Pokemon legendary, pemain tentu saja hanya akan bertemu Reshiram setelah klimaks alur cerita terungkap gitu. Pokemon ini memiliki desain yang lebih feminim dibandingkan dengan Zekrom tadi ya. Mungkin bagian yang paling menonjol dan paling jelas dari desain Reshiram adalah palet warnanya gitu. Perpaduan sederhana antara warna putih keperakan sedikit lebih terang secara keseluruhan dibandingkan dengan Lugia dari wilayah Johto gitulah pokoknya. Groudon. Di Hoenn Region, 3 Pokemon legendary utama di wilayah tersebut dikenal sebagai Pokemon yang super kuno gitu, karena sejarah dan hubungannya yang panjang dengan dunia alam tersebut. Salah satu Pokemon ini yaitu Groudon yang memiliki tipe Ground, yang terlihat seperti makhluk raksasa mirip kayak dinosaurus gitulah pokoknya. Ya menurutku menakjubkan banget deh pokoknya penampilannya ini. Warnanya juga kontras banget sama warna tanah gitu dan menakjubkan aja lah. Kyogre. Sebagai antitesis dari kekuatan Groudon untuk memperluas bumi, Kyogre hadir sebagai makhluk yang dapat mengubah dunia menjadi lautan tak berujung jika menghadapi musuh bebuyutannya tersebut. Ya meskipun memang desainnya menyerupai paus pembunuh yang dikenal sangat ganas ya, tapi sebenarnya Kyogre cukup tenang loh. Gak kayak Groudon gitulah yang gerasak gerusuk. Kedua Pokemon ini hanya akan memasuki keadaan mengamuk jika berada di hadapan yang lain gitu, antara mereka satu sama lain gitulah pokoknya. Atau jika ada penjahat yang mengganggu kenyamanan mereka. Kyogre biasanya terlihat bertarung dalam adaptasi anime gitu, meskipun ia juga memiliki kehadiran yang lebih damai di Pokemon The Series Sun and Moon gitu.
Suicune. Suicune, Pokemon tipe Water, adalah salah satu anggota dari makhluk legendary wilayah Johto gitu, yang dihidupkan kembali oleh Ho-Oh ketika dulunya merupakan spesies Pokemon biasa yang hilang dalam kebakaran menara besar gitulah pokoknya. Mereka kayak diberi anugerah gitu deh, menakjubkan banget ya kan? Dibandingkan dengan Raikou ataupun Entei dalam game tersebut, Suicune akan berlari menjauh dari pemain jika ditemui di alam liar. Dan kayaknya untuk menangkap dia juga butuh usaha besar gitulah pokoknya. Suicune berperan sebagai maskot Pokemon Crystal, dimana pastinya ini membuatnya semakin menonjol gitu ya kan daripada dua rekannya. Dan aku suka sama bentuknya, apalagi gelombang-gelombang gimana gitu kan di tubuhnya, sangat menakjubkan menurutku. Xerneas. Sebagai lawan dari Yveltal yaitu Pokemon penghancur, Xerneas adalah makhluk damai yang awalnya tertidur dalam bentuk kayak pohon gitulah pokoknya. Ia dikenal dalam legenda sebagai Pokemon kehidupan. Makhluk mirip rusa ini bukan hanya Pokemon legendary tipe Fairy pertama, tapi juga makhluk yang dapat menyembuhkan orang lain dan memulihkan kehidupan gitulah pokoknya. Makanya ia dihormati dalam cerita rakyat Kalos gitu, berkat perannya dalam perang yang melanda wilayah tersebut di zaman kuno. Selama masa suram ini, Xerneas akan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Pokemon yang terluka dalam konflik tersebut. Ho-Oh. Ho-Oh, Pokemon pertama dari generasi kedua yang terungkap, adalah Pokemon pelangi terkenal dari wilayah Johto gitulah pokoknya. Ia juga merupakan maskot dari Pokemon Gold dan Pokemon Heart Gold gitu. Pokemon legendary tipe Fire Flying ini telah ada dalam franchise selama beberapa dekade dan masih terus dikenal hingga saat ini loh ya. Ya kalau kalian misalnya suka sama burung phoenix, ya mungkin Ho-Oh ini adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk mendapatkan burung tersebut dalam versi Pokemon. Rayquaza. Ya nggak usah dibahas sebenarnya ya kan, semua orang juga tahu Pokemon legendary ini sangat-sangat memuaskan. Sebagai anggota ketiga dan terakhir dari Pokemon Super kuno, Rayquaza adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Dragon Flying dan merupakan satu-satunya makhluk yang diketahui mampu meredakan amarah Groudon dan juga Kyogre jika keduanya bertemu dalam pertempuran gitu. Jadi keberadaan Rayquaza ini sangat-sangat melindungi bumi Pokemon tersebut. Dan bentuknya yang menakjubkan tentu saja didasarkan pada naga tersebut. Naga hijau panjang yang pastinya masuk akal banget sebagai Pokemon Dragon. Dan itulah beberapa Pokemon legendary yang menurutku cukup memuaskan ya kan. Tapi tentu saja semua orang punya pendapatnya masing-masing. Nggak harus kalian makan mentah-mentah nih pendapatku, karena ya kalian pastinya punya favorit masing-masing. Jadi kalian tinggal komen aja kira-kira legendary mana yang menurut kalian paling memuaskan gitu. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di next atau pembahasan lainnya gitu. Aku pamit dulu. Dadah.